Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Seperti biasa, dari kamar gua yang kumuh dan kusam, tapi menyenangkan dan menenangkan, serta tempat-tempat berinspirasi dan tempat untuk curhat terhadap diri gua yang berbeda, alter wise ya, bukan alter ego gua, tapi alter wise gue gitu. Gue kali ini pengen ngoceh tentang ada hubungannya dengan beberapa episode yang sebelumnya, yaitu tentang life balance, di mana ada 5 negara yang melarang perusahaan atau atasannya untuk menghubungi karyawannya di luar jam kerja. Bahkan melalui email juga nggak boleh gitu ya. Either di Perancis maupun di Korea Selatan. Ya, nggak tahu kalau yang di Cina ya, yang pekerjaannya dilakukan secara luar biasa dan pengawasannya. Nah kan gue bukan warga negara Cina, jadi ya bodo amat lah di sana. Nah, hal ini jadi concern gue, karena ternyata di Indonesia sendiri sebetulnya sejak Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 sudah diatur mengenai jam kerja itu. Itu diatur kalau yang untuk pada dasarnya kayak gini nih. Dalam 1 minggu maksimal sekitar 40 jam lah ya. Kemudian dalam 1 hari 8 jam atau ada lagi dalam 1 minggu juga ada 1 kali atau 2 kali istirahat tergantung yang dipakai yang mana gitu. Kalau misalnya pekerjaannya dalam 1 minggu itu 6 hari kerja, maka 1 harinya adalah 7 jam, maksimal 40 jam dengan 1 hari istirahat dalam 1 minggu. Kalau misalnya dalam 1 hari itu adalah 8 jam, maka dalam 1 minggu itu 5 hari kerja dengan 2 hari istirahat dalam 1 minggu. Tetap maksimal 40 lah dalam 1 minggu. Nah, kalau tadinya gue ngomong tentang ada 5 negara dan mulai diikuti oleh negara-negara lain, bahwa mulai ada larangan atau diundangkan kalau perusahaan menghubungi karyawan di luar jam kerja. Tentu dengan resiko dan aturan-aturan adendumnya ya. Tapi ternyata di Indonesia, tempat gue terutama, masih terjadi either itu pelanggaran, ketidaktahuan, atau dasar pelitnya si bos gitu ya. Di mana tempat gue tuh lucu, bukan WFH dan WFH. Tapi sebagian memang bekerja WFO ya. Tapi sebagian itu diatur masuk kerjanya adalah hari ini masuk, besoknya libur. Masuk libur. Dan yang libur itu tidak dibayar. Ini perlu digarisbawahi. Tidak dibayar. Nah kalau no work no pay prinsipnya, maka no pay no work dong. Tetapi si bos ini mungkin kecanduan atau fetis terhadap WhatsApp. Nyuruh orang minta melakukan pekerjaan lewat WhatsApp atau email atau apapun. Justru di saat karyawan tersebut libur dan tidak dibayar. Masalahnya adalah karyawan punya rasa enggan untuk menolak hal itu. Walaupun ini kan haknya untuk ditolak perintah itu. Gitu. Nah kalau nggak dibayar kok disuruh kerja? Ini masih terjadi. Terutama di perusahaan-perusahaan yang ngaku berkembang dan besar, tapi masih family business. Usaha keluarga, nggak semua sih ya ini. Ini di tempat gue nih. Masih kayak begitu gitu. Makanya gue heran gitu. Si bos gue ini fetis untuk nyuruh orang kerja tanpa dibayar lewat WhatsApp, atau memang
Exploitation de long par long, bahasa Inggris itu. Yang katanya adalah eksploitasi manusia atas manusia. Perbudakan modern dong. Jadi masalah perbudakan ini kan tidak selalu atau melulu bahwa dia harus bekerja tanpa diupah. Tetapi kesemena-menaan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakkepahaman dan kesetaraan dan ketaatan terhadap undang-undang yang ditetapkan. Ini satu sisi. Sisi lain, gue juga komplain terhadap Depnaker atau Disnaker yang mengeluarkan aturannya. Tapi dalam pengawasannya gimana? Bukankah, kalau nggak salah dulu nih ya, sebelum pandemi, begitu gencar ada pengawas ketenagakerjaan itu selalu datang ke perusahaan-perusahaan. Bahkan ada oknum-oknum yang katanya ini ya. Sekali lagi katanya loh ya, bukan gue lihat sendiri. Jual buku lah, buku undang-undang, apalah yang bisa diduitin. Mudah-mudahan apa yang gue dengar itu tidak benar adanya. Toh, gue nggak konfirmasi masalah itu. Tetapi, ya, kalau sudah membuat undang-undang dan aturan-aturan pelaksanaannya, kontrolnya gimana? Masa dibiarin tanpa dikontrol? Yang bener aja dong. Kita ngomong masalah kementerian dalam skala yang besar untuk negara dan bangsa. Bangsa kita bukan bangsa yang kecil, Bu. Penduduknya 250 juta lebih. Beda sama negara-negara di Eropa yang mungkin nggak sampai ratusan juta. Apakah mentang-mentang penduduk kita tuh banyak, maka fungsi kontrol kita entar dulu? Gue jadi berpikir begini. Dengan banyaknya warga negara kita, dan mungkin juga tingkat pengangguran yang sangat tinggi, belum lagi selama pandemi ada yang dipecat dan sebagainya. Kalau pegawai-pegawai kementerian tersebut, atau ASN, yang dibiayai oleh negara, melalui uang rakyat, melalui pajaknya, maka kalau gue sebagai rakyat, gue nggak setuju dan keberatan kalau masalah fungsi kontrol terhadap membuat undang-undang dan pelaksanaan undang-undangnya di fungsi kontrolnya kurang kuat. Jadi, buat apa begitu banyak karyawan yang jadi ASN di kementerian tersebut? Masih kurang. Penduduk kita banyak, kenapa nggak diambil dari yang pengangguran-pengangguran itu kalau ternyata alasan untuk pengawasan ketenagakerjaan kurang orang? Kalau misalnya duitnya kurang, kenapa tidak dilakukan proyek pengawasan itu per proyek? Jadi ya diberikan upah per proyek. Pegawai kontrak deh nggak apa-apa. Toh, kalau misalnya kontrol ini berjalan dengan baik dan dilakukan dengan tepat sasar, tepat audit, tepat teknis, dan pelaksanaan, maka tidak akan ada kerugian itu. Yang ada justru akan menambah outcome hasil dari perusahaan-perusahaan yang diawasi tersebut. Which is, pajaknya juga akan meningkat kalau penghasilannya meningkat dan kinerja daripada tim perusahaan tersebut menjadi lebih baik dalam pengawasan ketenagakerjaan. Maka yang diuntungkan juga semua. Rakyat untung, negara untung. Nah, di sini mandek pengawasannya. Jadi buat apa dibuat peraturan dan perundangannya? Kalau pengawasannya hampir dilupakan. Kalau misalnya gue salah, berarti komunikasi publik lemah. Kalau misalnya perundangan atau aturan itu sulit dipahami oleh rakyat,
Artinya apa? Artinya perlu dianalisa, perlu dikaji, dan dibuat solusi. Jangan dikaji doang ya, harus dibuat solusinya. Dan dilaksanakan, dieksekusi. Apa yang membuat kesulitan pemahaman? Bagaimana memperbaiki eksekusi dan komunikasi terhadap publik tersebut. Jadi, ringkasnya adalah, kalau misalnya sudah diundangkan, tapi masih terjadi hal-hal pelanggaran, pasti ada pelanggaran, ya. Tapi pengawasannya gimana? Sudah cukup kuat atau belum? Penilaian publik gimana? Untuk mendapatkan penilaian dari publik yang membayar departemen-departemen tersebut, maka sarananya apa? Bagaimana misalnya kalau misalnya gue ingin memberikan penilaian terhadap kementerian atau departemen A? Bagaimana kalau misalnya gue ingin memberikan penilaian terhadap departemen B? Gimana kalau misalnya gue pengen memberikan penilaian terhadap dirjen-dirjennya? Gimana kalau gue ingin memberikan penilaian terhadap menteri-menterinya? Sehingga presiden yang memiliki hak prerogatif akan terbantu oleh tuan daripada presiden itu sendiri, yaitu bangsa Indonesia alias rakyat. Oke, kesimpulannya adalah bahwa perusahaan yang masih menghubungi karyawan di luar jam pekerjaan itu tidak tepat dan tidak bisa dibiarkan karena mengakibatkan ketidakseimbangan psikologis dan kehidupan dari karyawan tersebut. Apalagi kalau misalnya masih ada perusahaan atau atasan yang ngaku namanya bos memberikan perintah penugasan terhadap karyawan yang lagi diliburkan tanpa dibayar. Artinya terjadi pemaksaan pekerjaan tanpa dibayar. Oleh karena itu, apa tindakan dari Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dalam mengawasi dan melindungi majikanmu sendiri, yaitu bangsa Indonesia alias rakyatnya, atau orang-orang yang dijajah oleh bangsanya sendiri. Sampai di sini dulu. Sudahi kebrutalan yang dilakukan oleh perusahaan. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali. Oh iya, minta maaf kalau misalnya ada kata yang salah. Karena itu hanyalah ocehan dan pemikiran dari Rojali yang nggak ngerti apa-apa. Oleh karena itu, kita butuh orang-orang yang dibayar oleh bangsa melalui negara ini untuk bekerja jauh lebih baik dan menunjukkan hasil yang nyata. Sampai ketemu lagi.